Halo sahabat Selka, kita balik lagi ke video kali ini. Kita kali ini akan ngebahas mengenai tips Selka. Dan di sini dipertanyakan kenapa sih kita harus sering-sering cuci AC, berkala banget, seberapa berkalanya kita harus cuci AC. Nah, rata-rata ini kan banyak banget ya debu dari mana-mana. Walaupun ruangan kalian bersihin setiap hari, kadang tuh debu banyak banget datang dari kasur, dari lemari yang memang jarang dibersihkan dan segala macam. Nah, sebelum lebih detail mengenai kenapa harus cuci AC secara berkala, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo sahabat Selka, kita ada kabar baik banget nih karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain udah lama dari bulan-bulan lalu, malah tahun-tahun lalu. Jadi kita sekarang udah launching untuk Selka Clean. Jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita untuk belanja untuk cuci AC-nya dari yang setengah sampai 2,5 PK khusus untuk AC split aja saat ini. Nah, kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita. Jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC. Nanti ada keluar pilihan untuk setengah 1 PK, 1,5 sampai 2,5 PK. Jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah, seberapa banyak AC yang ada kalian. Nah, kenapa kita harus sering banget cuci AC ya? Dan secara berkala rata-rata di antara 1 sampai 3 bulan. Kalau bisa jangan lebih dari 3 bulan karena nanti debunya itu sudah menumpuk. Nah, debu-debu ini yang akan bermasalah untuk si AC tersebut. Nah, salah satunya adalah pertama, jika kalian debunya terlalu banyak akan menutupi aliran untuk keluar angin yang membuat si AC-nya jadi tidak dingin. Ya, berikutnya juga si AC-nya bisa jadi cepat rusak dan tidak awet karena debu-debu yang menempel di dalam AC tersebut, ya kan. Yang ketiga, dimana nanti kerja kompresornya akan lebih berat karena debu-debu di dalam itu menutupi segala part-part yang ada di dalam si AC tersebut. Jadinya kerjanya akan lebih double dan double. Nah, berikutnya debu yang bisa membuat AC ini bermasalah adalah dari si filter AC ini. Jadi kalau misalkan debu yang ada di filter AC ini akan membuat penyakit-penyakit yang menurut kita nggak tahu tapi bikin kita tuh jadi nggak enak badan. Pertama adalah membuat flu, alergi, jadi lembab, juga kan nggak bagus untuk pernafasan dan hidung kita juga kan. Nah, berikutnya juga misalkan aliran yang tersumbat. Jadi kalau misalkan kalian tidak sering membersihkan AC, mencuci AC, jadi aliran tersumbat, jadi AC-nya bisa bocor karena kan pembuangannya juga harus kita tembak dan kita bersihin, ya kan. Nah, berikutnya AC-nya menjadi bau gitu loh. Jadi misalkan filter yang nggak kalian bersihin, kisi-kisinya lama-lama itu kan membuat jadi bau tidak sedap karena dari lembab juga itu kan. Karena kalau AC kan pasti lama-lama juga akan lembab. Mau segimanapun kita apik bersihinnya, tapi kalau AC-nya nggak dicuci, itu pasti bikin banyak masalah untuk si AC tersebut. Jadinya jadi nggak lebih awet, jadi cepet rusak. Dan berikutnya si evaporator ini nanti akan berjamur dan juga jadi bisa merusak fungsi AC-nya ya. Jadi kinerjanya jadi tidak maksimal. Jadinya kalian jadi harus beli kompresor baru kalau misalkan benar-benar sampai rusak, karena kan nggak semua spare part kompresor itu garansinya panjang gitu kan, ada yang memang tergantung dari merek-mereknya juga. Nah, makanya kalian tuh harus banget rutin untuk cuci AC. Saran saya kalau pakainya udah di atas 12 jam lebih baik 1 sampai 2 bulan itu udah wajib cuci AC, karena debu-debu ini tuh nggak datang cuman dari kalian keluar masuk kamar, ruangan, ya kan. Itu kan juga dari barang-barang yang berdiam di dalam ruangan, misalkan lemari yang memang jarang dibersihkan, ya kan. Terus juga area-area yang memang jarang bisa tersentuh untuk kita bersihin, itu kan debu-debunya lama-lama akan masuk ke dalam si AC tersebut. Nah, setiap kalian selesai cuci AC, apakah perlu banget untuk nambah freon? Nah, balik lagi sebenarnya perlu atau tidaknya itu tergantung dari memang si AC-nya butuh atau tidak. Makanya kalau di Selka itu setiap pencucian AC, sebelum melakukan pencuciannya, teknisi akan diwajibkan untuk pengecekan tingkat PSI-nya, tingkat freonnya, apakah memang cukup
atau misalkan hanya kurang sedikit atau juga memang kurangnya banyak. Kalau dari awal sebenarnya kurangnya banyak berarti memang pada dasarnya freonnya memang sudah berkurang. Tapi kalau sedikit itu berarti mungkin karena kotor, makanya dilakukanlah pencucian dulu, dibersihkan dulu AC-nya, indoor outdoornya semua sampai ke pembuangannya. Nah, jika sudah selesai dicuci akan dicek lagi PSI-nya. Jika PSI-nya normal berarti memang tidak ada kebocoran, jadi kalian tidak perlu untuk penambahan freon gitu kan. Tapi kalau memang setelah dicuci masih berkurang memang harus diwajibkan, karena kalau nggak nanti kalian akan kurang dinginnya gitu loh, jadi malah menyalakan kok setelah dicuci AC-nya malah nggak dingin. Nah, kadang-kadang kan ada juga yang oknum misalkan tidak ngecek dulu di awal tingkat freonnya, mereka langsung cuci, terus pas dites langsung bilang, oh ini freonnya kurang nih, atau misalnya tinggal setengah, atau malah habis, atau bocor apa segala macam. Jadi kalian harus nambah. Nah, baiknya mintalah dicek dulu supaya kalian tahu tingkatnya memang apakah memang berkurang atau hanya berkurangnya sedikit atau hanya kurangnya memang banyak. Jadi kalian pasti bisa memastikan kalau kalian perlu nambah atau tidak. Nah, sudah di akhir video itu tipsnya jika kalian memang perlu banget cuci AC atau enggak, berkalanya seberapa lama itu bisa kalian adjust sendiri. Tinggal kalian pilih mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi saran saya tidak lebih dari 3 bulan ya, karena pemakaian itu rutin rata-rata dan juga bikin menumpuk debu yang membuat AC jadi tidak awet dan juga cepat rusak. Nah, sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.